Kursi roda itu bergerak sendiri di lorong gelap, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku terbangun oleh bunyi halus roda menyentuh dinding, lalu sunyi yang terlalu panjang. Aku duduk di ranjang, tubuhku kaku, sementara bayangan nenek suamiku diam di ambang cahaya lampu malam. Aku tidak siap, tidak pernah siap menghadapi tatapannya sendirian. Dalam rumah ini, aku adalah tamu, sementara dia, meski lumpuh, memegang sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa menekan dadaku. Napasnya terdengar berat. Tangannya gemetar di sandaran kursi roda. Lalu ada satu detik hening, saat aku menyadari senyumnya tidak meminta pertolongan. Bantu aku untuk balas dendam. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghancurkan segalanya. Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Hanya rasa dingin yang merayap, menetap di tulang. Sejak malam itu, aku tahu rumah ini menyimpan niat yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Pernahkah kamu merasa diminta melakukan sesuatu yang tak mungkin kamu tolak? Pintu rumah itu menutup perlahan di belakangku, tapi suaranya menggema lebih lama dari yang seharusnya. Ada jeda singkat setelahnya, hening yang terasa disengaja. Sejak hari pertama aku pindah ke rumah keluarga suamiku, aku tahu ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Bukan karena mereka kasar, bukan karena ada pertengkaran. Justru karena semuanya terlalu terkontrol, terlalu tenang, seperti permukaan air yang tidak pernah beriak, tapi menyimpan kedalaman yang gelap. Rumah itu besar, terlalu besar untuk diisi oleh sedikit suara. Langit-langitnya tinggi, lorong-lorongnya panjang, dan setiap langkah kaki selalu terdengar kembali dalam bentuk gema pelan, seolah rumah ini mengingat semua yang melintas di dalamnya, termasuk aku. Di permukaan, pernikahanku berjalan normal. Suamiku perhatian, memastikan aku tidak kekurangan apapun. Ia menanyakan kabarku setiap pagi, mengantarku kemanapun aku perlu pergi, dan selalu mengingatkan jadwal makanku. Tapi perhatian itu terasa seperti pagar, bukan pelindung, melainkan pembatas. Jangan terlalu lama di luar kamar nenek, katanya suatu sore, nadanya datar. Dia butuh istirahat. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Di rumah ini, mengangguk adalah cara bertahan paling aman. Nenek suamiku tinggal di kamar paling ujung, dekat taman belakang yang jarang digunakan. Ia lumpuh sejak beberapa tahun lalu, kata mereka. Tidak bisa berjalan, jarang bicara, lebih sering diam menatap jendela. Tapi kehadirannya justru menjadi pusat dari segalanya. Seperti mata badai yang tidak bergerak, tapi mengendalikan arah angin. Setiap pagi, aku mendorong kursi rodanya ke ruang makan. Gerakannya lambat. Bunyi roda di lantai marmer terdengar jelas. Ia tidak pernah meminta, tidak pernah mengeluh. Tapi jika aku terlambat 1 menit saja, tatapannya berubah. Tatapan itu tidak marah, tidak sedih, hanya tahu. Aku sering merasa sedang diperhatikan, bahkan ketika aku sendirian di dapur, seperti ada mata yang mengikuti dari balik dinding, dari balik pintu yang setengah tertutup, dari kursi roda yang diam di ujung lorong. Rutinitas harian di rumah ini penuh aturan tak tertulis, jam makan, cara berbicara, bahkan cara tertawa. Tidak ada yang melarangku secara langsung, tapi setiap pelanggaran kecil selalu dibalas dengan keheningan yang lebih panjang dari biasanya. Suamiku jarang membicarakan masa lalu keluarganya. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Singkat, aman. Itu sudah lama. Kamu tidak perlu tahu. Tidak penting sekarang. Nada suaranya selalu lembut, tapi ada sesuatu yang tertutup rapat di baliknya. Seperti pintu yang dikunci dari dalam. Sebagai menantu, posisiku terasa rapuh. Aku bukan orang luar sepenuhnya, tapi juga tidak pernah benar-benar masuk. Ada jarak yang dijaga dengan rapi, senyum yang selalu pas, sapaan yang selalu sopan, tapi tidak pernah ada kehangatan yang tumbuh. Suatu malam, listrik mati mendadak. Rumah besar itu tenggelam dalam gelap.
hanya diterangi cahaya lilin yang disiapkan dengan cepat. Aku berdiri di lorong, mendengar suara napasku sendiri. Dari ujung sana, aku melihat kursi roda nenek, diam, tapi posisinya berbeda dari biasanya. Menghadap langsung ke arahku. Aku menelan ludah. "Bu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi serangga dari luar dan detak jam tua di ruang tengah. Detik-detiknya terdengar seperti hitungan mundur. Lampu menyala kembali beberapa menit kemudian. Nenek masih di sana, tidak bergerak. Tapi matanya kini tertuju tepat ke wajahku. Ada tekanan aneh di dadaku. Seperti aku baru saja melewati sesuatu yang tidak kasat mata, tapi berbahaya. Sejak malam itu, kewaspadaanku meningkat. Aku mulai mencatat hal-hal kecil. Perubahan posisi kursi roda. Jam-jam tertentu ketika nenek lebih sering terjaga. Cara suamiku selalu tahu jika aku terlalu lama berbicara dengannya. "Kamu ngobrol apa dengan nenek?" Tanyanya suatu malam. "Tidak banyak," jawabku. Dia hanya diam. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Bagus. Kenyamanan yang semula kupaksakan untuk kurasakan perlahan berubah menjadi kesiapan. Aku tidak lagi berjalan sembarangan di rumah ini. Aku mendengarkan lebih banyak, memperhatikan jeda, mengingat detail kecil. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia terasa seperti wilayah kekuasaan, dengan aturan, pengawas, dan hierarki yang jelas. Dan aku belum tahu di mana posisiku sebenarnya. Suatu sore, saat aku membersihkan kamar nenek, ia menggerakkan jarinya perlahan. Isyarat kecil, hampir tak terlihat. Aku mendekat, mengira ia butuh sesuatu. Matanya menatapku lurus, lebih hidup dari biasanya. "Tidak semua yang tinggal di sini aman," ucapnya pelan. Aku membeku. Ia tidak melanjutkan. Tangannya kembali diam. Napasnya teratur, seolah kalimat itu tidak pernah keluar. Aku mundur selangkah. Jantungku berdebar keras, tapi wajahku tetap datar. Aku tahu, sejak detik itu, sesuatu telah berubah. Isyarat kecil itu bukan peringatan biasa, dan aku belum tahu bahwa ia akan berkembang menjadi permintaan yang tak mungkin kutolak. Nenek tidak tidur malam itu. Aku tahu karena lampu kamarnya masih menyala ketika aku melewati lorong. Dan suara napasnya terdengar terjaga, teratur, seperti sedang menunggu. Sejak kalimat aneh itu keluar dari mulutnya beberapa hari lalu, rumah ini terasa berubah arah. Dindingnya sama, lantainya sama, tapi jarak antar ruang terasa lebih dekat, lebih menekan. Aku berjalan pelan, sengaja tidak menatap ke arah kamarnya, seolah menghindari tatapan yang bahkan belum tentu sedang diarahkan padaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah dengar, bahwa nenek hanya mengigau, bahwa pikiranku yang terlalu lelah mulai menciptakan makna sendiri. Tapi setiap kali aku mengingat matanya, tajam, sadar, penuh maksud, alasan-alasan itu runtuh. Pagi hari, rutinitas berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, mengatur obat nenek, menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Suamiku duduk di meja makan, membaca berita dari ponselnya. "Kamu kelihatan capek," katanya tanpa menoleh. "Kurang tidur," jawabku. Ia mengangguk, lalu berdiri. "Nanti aku pulang agak malam." Kalimat itu terdengar biasa, tapi kini hampir semua hal terdengar seperti sinyal. Setelah ia pergi, aku mendorong kursi roda nenek ke dekat jendela. Cahaya pagi jatuh lembut di wajahnya yang keriput. Ia tidak langsung bicara. Tidak pernah langsung bicara. Ia selalu menunggu momen ketika aku mulai merasa tidak nyaman. "Kamu ingat ucapanku kemarin?" tanyanya akhirnya. Aku berhenti. Tanganku masih di pegangan kursi roda. "Apa maksud ibu?" tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak ramah, tapi juga tidak jahat. Seperti seseorang yang tahu waktu berpihak padanya. "Balas dendam," katanya jelas. "Aku butuh bantuanmu." Kata-kata itu membuat perutku mengeras. Aku menelan ludah. "Saya tidak mengerti," kataku. Dan itu bukan sepenuhnya bohong.
Ia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar aku mendekat. Gerakannya lemah, tapi otoritasnya terasa kuat. Mereka mengkhianatiku, ucapnya. Orang-orang yang tinggal di rumah ini. Aku merasakan dingin merambat di punggungku. Aku ingin bertanya siapa, kapan, bagaimana. Tapi naluriku berkata, jangan. Pertanyaan bisa menjadi pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Ibu sakit, kataku akhirnya. Ibu perlu istirahat. Ia menatapku lama. Lalu tertawa kecil, suara kering yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu pikir aku tidak sadar? Katanya. Justru karena aku diam, aku melihat segalanya. Sejak percakapan itu, aku mulai hidup dengan dua lapisan. Di luar, aku tetap menantu yang patuh. Di dalam, aku mengumpulkan ketakutan dan tanda tanya. Aku tidak menceritakan apapun pada suamiku. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku belum tahu di sisi mana ia berdiri. Setiap kali aku mencoba menyinggung nenek, ia selalu mengalihkan. Jangan dipikirkan, katanya. Dia sudah tua, tapi dia bilang, dia sering bicara aneh, potongnya cepat, nada, suaranya tegas, hampir defensif. Seolah ada batas yang tidak boleh kulampaui. Informasi tentang masa lalu. Keluarga ini terasa terpotong-potong. Nama-nama disebut tanpa cerita. Peristiwa besar diringkas jadi satu kalimat. Setiap kali aku mencoba menggali, selalu ada jeda canggung sebelum pembicaraan dialihkan. Aku mulai menyimpan rahasia kecil. Catatan di ponsel. Waktu-waktu ketika nenek terlihat paling sadar. Kalimat-kalimat yang ia ucapkan. Aku tidak tahu sih untuk apa. Tapi mencatat membuatku merasa sedikit lebih berdaya. Rumah ini terasa semakin sempit, bukan secara fisik, tapi mental. Setiap ruangan membawa tekanan sendiri. Lorong panjang menuju kamar nenek terasa seperti jalur interogasi. Dapur seperti ruang tunggu. Bahkan kamar tidurku sendiri tidak sepenuhnya aman. Suatu malam, nenek memintaku menutup pintu. Gerakannya pelan, tapi matanya waspada. Mereka mendengarkan, bisiknya. Aku menutup pintu. Jantungku berdebar keras. Apa yang ibu inginkan dari saya? Tanyaku. Ia menghela napas panjang. Aku ingin kamu membantuku memastikan kebenaran keluar. Kebenaran tentang apa? Ia menatap ke arah lemari tua di sudut kamar. Lemari yang jarang dibuka. Korban, katanya. Tentang orang yang dihancurkan oleh mereka. Kata itu, korban, menggantung lama di udara. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan berbagai kemungkinan. Balas dendam seperti apa yang diminta seorang nenek lumpuh. Dan mengapa aku, keesokan harinya, saat membersihkan gudang kecil di belakang rumah, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Namanya terukir samar. Bukan nama keluarga suamiku. Nama asing. Di dalamnya ada foto lama. Seorang perempuan muda berdiri di depan rumah yang sama. Wajahnya mirip nenek, tapi lebih lembut. Ada juga surat pendek, tulisan tangan, tanggal puluhan tahun lalu. Aku membaca pelan. Isinya singkat, tapi jelas tentang pengkhianatan dan pengusiran. Tentang hidup yang direnggut atas nama keluarga. Tanganku gemetar. Ini bukan cerita khayalan, ini nyata. Dan orang di foto itu bukan sekadar tokoh masa lalu, ia adalah korban pertama. Aku menutup kotak itu dengan napas tertahan. Bukti awal itu terasa berat di tanganku, seperti sesuatu yang seharusnya tidak kutemukan. Aku tahu, sejak saat itu, aku tidak lagi sekadar pendengar. Dan pintu yang terbuka ini akan membawaku ke kebenaran yang jauh lebih gelap. Kotak kayu itu terasa lebih berat setelah kubuka. Bukan karena isinya bertambah, tapi karena maknanya. Aku menutupnya kembali dengan tangan gemetar, lalu duduk di lantai gudang yang dingin. Bau lembab dan debu bercampur membuat dadaku sesak. Foto perempuan itu masih terbayang jelas. Senyumnya samar, seperti tertahan. Dan rumah di belakangnya, rumah ini, tampak lebih terang di foto itu.
seolah dulu pernah menjadi tempat yang hidup. Sejak hari itu, pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Setiap sudut rumah seperti menyimpan gema masa lalu yang selama ini disembunyikan. Aku berjalan dengan perasaan bersalah yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Bersalah karena mengetahui. Bersalah karena belum bertindak. Dan bersalah karena mulai memahami. Aku membawa satu foto itu ke kamar nenek pada sore hari, saat rumah sedang sepi. Suamiku belum pulang. Langit di luar mendung membuat cahaya di kamar nenek tampak redup dan abu-abu. Ia menatap foto itu lama, sangat lama. Tangannya gemetar ketika menyentuh sudut kertas yang sudah menguning. Namanya Ratna, katanya akhirnya. Suaranya serak, tapi stabil. Adikku, aku tidak menyela. Aku tidak berani. Dia diusir, lanjutnya. Bukan karena salah, tapi karena lebih mudah mengorbankan satu orang daripada melawan yang berkuasa. Kata-katanya tidak meledak. Ia mengucapkannya seperti laporan cuaca. Justru itu yang membuatnya menghancurkan. Aku mulai mendengar cerita yang selama puluhan tahun terkubur rapi. Tentang perjodohan paksa. Tentang bisnis keluarga yang diselamatkan dengan cara kotor. Tentang perempuan yang dipilih sebagai kambing hitam agar nama besar tetap bersih. Ratna pergi malam-malam, tanpa uang, tanpa perlindungan. Tidak pernah kembali, tidak pernah disebut lagi. Semua berpura-pura, dia tidak pernah ada, kata nenek, termasuk aku. Kalimat terakhir itu menghantamku. Ada penyesalan di sana, dalam. Bertahun-tahun dipendam sampai berubah bentuk. Aku mulai memahami. Balas dendam yang ia maksud bukan sekadar amarah. Itu adalah tuntutan atas pengakuan. Atas kebenaran yang dihapuskan. Simpati muncul, pelan tapi pasti. Tapi bersamanya, ketakutan ikut tumbuh. Karena aku tahu, setiap kebenaran yang dibuka akan melukai seseorang. Dan di rumah ini, orang-orang yang akan terluka bukan orang asing. Suamiku pulang malam itu dengan wajah lelah. Ia mencium keningku, seperti biasa, tapi sentuhannya terasa berbeda. Seolah ada jarak tak kasat mata di antara kulit kami. Kamu kenapa? Tanyanya. Tidak apa-apa, jawabku. Kebohongan kecil yang kini terasa terlalu sering keluar dari mulutku. Aku memperhatikannya lebih saksama sejak itu. Cara ia mendengarkan, cara ia berhenti bicara saat aku menyebut nama Ratna tanpa sengaja. Cara rahangnya menegang, lalu kembali santai. Ia semakin sulit dibaca. Tidak marah, tidak cemas, justru tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hidup di tengah rahasia sebesar ini. Tekanan moral mulai menghimpitku. Jika aku membantu nenek, aku mengkhianati suamiku. Jika aku diam, aku ikut mengubur kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur. Tidak ada pilihan yang bersih. Aku merasa sendirian di tengah keluarga yang ramai. Tawa terdengar, obrolan berjalan, tapi aku seperti berada di balik kaca tebal. Mengamati tanpa benar-benar terlibat. Suatu malam, saat semua tidur, aku mendengar suara pelan dari kamar nenek. Aku masuk, mendapati ia terjaga, menatap langit-langit. Mereka akan menyangkal, katanya tiba-tiba. Semua. Aku duduk di sampingnya. Lalu apa yang ibu inginkan? Ia menoleh. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Bukan lagi tatapan perempuan tua yang rapuh. Kamu, katanya pelan, sudah berada di posisi yang tepat. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Aku ingin menyangkal. Ingin berkata aku hanya menantu, orang luar. Tapi jauh di dalam, aku tahu ia benar. Aksesku, kepercayaanku, keberadaanku di tengah keluarga ini, semua itu bukan kebetulan. Rasa aman yang tersisa runtuh sepenuhnya. Aku bukan lagi pengamat. Aku pion yang sudah diletakkan di papan. Malam itu aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku tampak sama, tapi perasaanku berbeda. Ada kemarahan yang belum menemukan bentuk. Ada duka yang tidak sepenuhnya milikku, tapi kini harus kutanggung. Aku sadar, tanpa pernah menyatakan setuju,
Aku sudah menjadi bagian dari rencana nenek. Dengan mendengar, dengan menyimpan, dengan memahami. Dan sejak saat itu, aku tahu, bertahan hidup di rumah ini tidak lagi cukup dengan diam. Aku berhenti bernapas selama 2 detik. Bukan karena takut, karena aku tahu, di rumah ini, siapapun yang menarik napas lebih dulu, kalah. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, punggung tegak, tangan di pangkuan. Cahaya sore masuk tipis, memotong debu yang melayang seperti abu tak terlihat. Di dapur, sendok logam beradu pelan dengan piring. Suaranya ritmis, terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Aku menunduk sedikit, sikap patuh, aman. Nasi sudah dingin, kata nenek dari balik dinding. Suaranya lembut, selalu lembut. Aku bangkit, melangkah pelan. Setiap pijakan kuhitung. Lantai kayu tua ini punya kebiasaan mengeluh di titik tertentu. Aku menghindarinya. Tidak ingin suara tambahan. Di meja makan, dia duduk berhadapan dengan cucunya yang lain. Anak perempuan kecil, berambut dikepang. Tangannya kecil, menggenggam sendok dengan cara ceroboh. Mata anak itu kosong, tapi waspada. Seperti binatang yang sudah terlalu sering dikagetkan. Nenek capek, tanyaku. Dia tersenyum. Keriput di sudut matanya bergerak lebih lambat dari bibirnya. Tidak, kamu makan saja. Aku duduk. Kursi tidak berbunyi. Bagus. Hubungan mereka terlihat seperti potret keluarga biasa. Nenek yang sabar, cucu yang manis. Tapi aku sudah belajar satu hal penting. Yang paling berbahaya selalu terlihat jinak. Anak itu tidak bicara. Dia makan perlahan, berhenti setiap 3 suap, bukan karena kenyang, karena menunggu. Aku mengikuti arah matanya, ke tangan nenek. Setiap gerakan kecil, setiap jeda. Ketika nenek mengangkat sendok, anak itu melanjutkan. Ketika nenek berhenti, anak itu ikut berhenti. Sinkronisasi yang tak pernah diajarkan dengan kata-kata. Aku menyimpan informasi itu. Nanti kamu ke kamar, kata nenek tanpa menatapku. Iya, jawaban pendek, tanpa nada. Aku belajar menghapus emosi dari suara. Emosi hanya mempercepat kematian. Setelah makan, aku mencuci piring. Air mengalir pelan. Aku tidak menatap cermin di atas wastafel. Pantulan sering mengkhianati. Di belakangku, langkah kaki mendekat. Aku merasakan perubahan suhu udara sebelum mendengar suara. Kamu tenang hari ini. Aku mengangguk. Capek? Bagus. Satu kata. Tapi penuh arti. Tenang berarti patuh. Capek berarti tidak melawan. Bagus berarti aku masih hidup hari ini. Malam datang cepat. Lampu ruang tengah dinyalakan setengah. Cahaya kuning menggantung seperti pertanyaan yang tak ingin dijawab. Aku duduk di lantai, bersandar ke sofa, membaca buku lama yang sampulnya sudah pudar. Bukan untuk isi, untuk posisi. Nenek duduk di kursi favoritnya. Kaki disilangkan. Tangan di pangkuan. Diam terlalu lama. Diam adalah bahasa keduanya. Dulu, katanya tiba-tiba, ibumu suka duduk di situ. Aku tidak mengangkat kepala. Iya, kamu mirip dia. Aku berhenti membalik halaman. Dalam hal apa? Dalam diam. Aku menelan ludah. Informasi lama digunakan sebagai senjata. Selalu. Dia menyebut ibu bukan untuk nostalgia, tapi untuk mengukur reaksiku. Aku belajar dari yang terbaik, kataku. Dia tertawa kecil. Suara itu tidak pernah sampai ke mata. Anak kecil itu muncul dari kamar, membawa boneka tanpa satu mata. Dia berdiri di dekat nenek, tidak memeluk, hanya berdiri, seperti bayangan. Sudah tidur, kata nenek padanya. Anak itu mengangguk. Sebelum pergi, dia melirikku. Sekilas, tapi cukup. Ada sesuatu di sana. Bukan permintaan tolong, bukan ancaman. Sebuah pengakuan sunyi. Aku melihatmu. Aku menunggu sampai pintu kamarnya tertutup. Sampai rumah kembali ke ritme malam. Jam dinding berdetak. Setiap detik seperti langkah menuju tepi. Di kamar, aku berbaring tanpa memejamkan mata. Aku menghitung suara. Angin di luar. Tikus di plafon. Langkah nenek menuju kamar mandi.
Aku belajar membaca gestur dan jeda. Berapa lama dia menyalakan lampu? Berapa lama air mengalir? Semua adalah pola. Setiap kesalahan berpotensi fatal. Aku berpura-pura patuh bukan karena lemah, tapi karena aku perlu waktu. Waktu untuk memahami siapa yang benar-benar memegang kendali. Bukan hanya di rumah ini, tapi di luar, di jaringan yang tak terlihat. Pagi berikutnya, aku bangun sebelum subuh. Aku duduk di meja dapur, menunggu air mendidih, tanganku tidak gemetar lagi. Ketakutan telah berubah, menjadi fokus dingin. Nenek masuk, rambut disanggul rapi. Dia berhenti sejenak melihatku. Mikro ekspresi, kaget atau bangga. Cepat bangun, katanya. Aku mau membantu. Dia mengangguk, tidak menolak. Itu berarti aku diterima. Untuk sementara. Kami bekerja dalam diam. Aku memotong sayur. Dia menyiapkan bumbu. Bau bawang putih menyengat. Aku perhatikan tangannya. Bekas luka lama di pergelangan. Luka yang tidak pernah dijelaskan. Aku ingat cerita lama. Tentang malam hujan. Tentang teriakan yang dibungkam. Informasi lama. Senjata. Kamu ingat rumah di ujung gang? Tanyanya. Iya. Sudah dijual. Aku berhenti memotong. Kapan? Kemarin. Aku tersenyum tipis. Cepat sekali. Waktu tidak menunggu, katanya. Kalimat itu bukan untukku, tapi untuk siapapun yang mendengarkan. Setelah sarapan, aku berpamitan keluar. Alasannya sederhana. Belanja. Dia mengizinkan. Terlalu mudah. Itu membuatku curiga. Di luar, udara pagi dingin. Aku berjalan cepat, tapi tidak berlari. Aku tahu ada mata. Selalu ada. Di warung, aku membeli roti dan rokok. Penjual tidak bertanya. Orang-orang di sini belajar untuk tidak ingin tahu. Aku duduk di bangku kayu, menyalakan rokok, asap naik lurus. Tidak ada angin. Waktu terasa menipis. Aku harus bergerak. Aku mengingat nama-nama. Wajah-wajah dari masa lalu. Orang-orang yang pernah datang ke rumah ini dengan senyum palsu. Yang pernah memanggil nenek dengan hormat berlebihan. Salah satunya adalah targetku. Aku yakin. Tapi keyakinan tanpa bukti adalah bunuh diri. Sore hari, aku kembali. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku berdiri di ambang pintu, mendengarkan. Tidak ada jam berdetak. Lampu mati. Aku melangkah masuk. Di ruang tengah, nenek duduk sendirian. Di depannya, album foto lama terbuka. Duduk, katanya. Aku patuh. Dia membuka halaman tertentu. Foto hitam putih. Seorang pria muda berdiri di samping ibu. Wajahnya samar. Tapi matanya tajam. Kamu kenal dia? Aku menggeleng. Dia kenal kamu. Aku merasakan dingin di tengkuk. Dia bertanya tentangmu. Lanjut nenek. Kemarin, aku menjaga napas. Apa jawabmu? Yang perlu. Aku menatap foto itu lebih lama. Aku ingat sekarang. Nama itu muncul di cerita-cerita terpotong. Selalu sebagai bayangan. Selalu berkuasa. Dia masih hidup. Kataku pelan. Nenek menutup album. Lebih dari hidup. Kalimat itu menggantung. Berat. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di kamar, menulis rencana di kepala. Tidak ada kertas. Tidak ada jejak. Rencana balas dendam mulai bergerak. Pelan. Sistematis. Aku tidak akan menyerang dari depan. Aku akan membuat mereka saling menggigit. Pagi datang dengan suara ketukan pintu. 3 kali. Jeda. 2 kali lagi. Pola yang dikenal. Nenek membuka. Seorang pria masuk. Rapi. Senyum tipis. Matanya menyapu ruangan seperti menghitung aset. Kamu cucunya. Katanya padaku. Iya. Sudah besar. Aku tidak menjawab. Dia duduk. Nenek menuang teh. Tangan mereka tidak bersentuhan. Tapi ada aliran di antara mereka. Seperti 2 pemain lama yang saling menghormati. Kami akan bicara bisnis, kata nenek. Kamu dengar saja. Aku duduk, diam. Mereka bicara tentang tanah, tentang nama-nama, tentang waktu. Setiap kata adalah petunjuk. Aku menyusunnya dalam kepala. Targetku ada di lingkaran ini, bahkan mungkin di ruangan ini. Tapi aku belum yakin. Setelah pria itu pergi, nenek menatapku lama. Kamu belajar cepat.
katanya. Aku harus. Tidak semua yang cepat selamat. Aku berdiri. Aku tahu. Di kamar, anak kecil itu menungguku. Dia duduk di lantai, memeluk boneka. Tanpa menatapku, dia berkata, dia tidak akan mati. Aku menegang. Siapa? Yang kamu pikirkan? Aku berjongkok. Kenapa kamu bilang begitu? Dia mengangkat bahu. Dia kuat. Aku menelan kenyataan pahit itu. Target dendamku masih sangat berkuasa. Lebih dari yang kuduga. Anak itu akhirnya menatapku. Matanya jernih. Tapi dia tidak sendirian. Siapa lagi? Dia tersenyum kecil. Kamu. Di luar, angin akhirnya bertiup. Lampu di lorong berkedip. Harapan muncul dari arah yang tak terduga. Tapi bersama harapan, datang ancaman yang lebih besar. Aku berdiri di tengahnya. Diam. Menunggu langkah berikutnya. Aku sadar ada yang berubah saat rumah ini mulai terdengar terlalu sunyi. Bukan sunyi malam. Sunyi orang-orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku berdiri di ambang dapur, memegang cangkir yang sudah dingin. Uapnya hilang, tapi tanganku masih hangat. Nenek belum keluar kamar sejak subuh. Biasanya dia sudah menyapu halaman, atau setidaknya duduk di kursi bambu, mengamati jalan seperti penjaga yang tak pernah tidur. Hari ini, tidak. Aku duduk perlahan, mengatur napas. Harapan muncul semalam, tapi rapuh. Terlalu ringan untuk dipercaya. Anak kecil itu, dengan matanya yang jujur, telah menanamkan kemungkinan bahwa aku tidak sendirian, tapi kemungkinan selalu punya harga. Pintu kamar nenek terbuka. Dia keluar dengan langkah pelan, tapi pasti. Matanya tidak langsung menatapku. Dia menuju meja, menuang air, lalu duduk. Kamu mimpi? Tanyanya. Tidak. Kamu kelihatan lelah. Aku berpikir. Dia mengangguk. Hati-hati dengan pikiranmu sendiri. Kalimat itu seperti peringatan lama yang diulang. Aku menyimpannya. Setiap kata darinya selalu punya lapisan kedua, kadang ketiga. Anak kecil itu muncul kemudian, membawa buku gambar. Dia duduk di lantai, membuka halaman kosong, menggambar garis-garis tak beraturan. Aku memperhatikan cara dia menekan pensil. Keras di satu sisi, ringan di sisi lain. Ketidakseimbangan yang disengaja. Kamu mau kemana hari ini? Tanya nenek tanpa melihatku. Ke belakang pasar. Kenapa? Dengar-dengar ada orang lama. Dia berhenti menuang gula. Jeda 1 detik terlalu panjang. Orang lama bisa berbahaya. Atau berguna. Dia menatapku sekarang, lama. Tidak semua yang berguna layak dipercaya. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Di luar, matahari naik pelan. Jalanan mulai hidup. Aku berjalan dengan langkah biasa. Tidak terburu-buru. Tidak menoleh. Tapi aku merasakan kehadiran. Bayangan yang bergerak tidak sinkron dengan keramaian. Di belakang pasar, bau ikan dan tanah basah bercampur. Aku bertemu dengannya di warung kopi kecil. Lelaki dengan jaket lusuh dan mata yang terlalu waspada untuk ukuran orang biasa. Kami saling mengenal dari cerita, dari potongan masa lalu yang tak pernah utuh. Kamu terlambat, katanya. Aku tepat waktu. Dia tertawa kecil. Masih sama. Aku duduk, memesan kopi. Tidak langsung bicara. Di tempat seperti ini, kesabaran adalah mata uang. Aku dengar kamu kembali, katanya. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Rumah itu masih berdiri. Masih. Dia mengangguk. Banyak yang berubah, tapi ada yang tetap. Seperti apa? Seperti siapa yang pegang kendali. Aku menatapnya. Siapa? Dia mencondongkan badan. Bukan nenekmu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. Aku menahan reaksi. Mikroekspresi adalah musuh. Lalu siapa? Dia tersenyum. Senyum orang yang tahu terlalu banyak. Orang yang datang kemarin. Aku merasakan denyut di pelipis. Kamu yakin? Aku lihat sendiri. Informasi krusial. Mengubah arah rencana. Selama ini, aku mengira nenek adalah pusat, pengendali. Tapi jika dia hanya simpul, bukan sumber, maka peta berubah total.
Kenapa kamu bilang ini ke aku? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Mungkin aku tuh lelah jadi penonton. Atau kamu punya motif. Selalu. Aku tidak menekan. Tidak sekarang. Aku mencatat. Strategi berlapis mulai terbentuk. Lapisan pertama, berpura-pura percaya. Lapisan kedua, uji loyalitas. Lapisan ketiga, siapkan jalan keluar. Kamu ingat malam hujan itu? Katanya tiba-tiba. Aku membeku. Malam yang mana? Yang membuat ibumu pergi. Aku menatap kopi. Permukaannya bergetar pelan. Kenangan nenek dimaknai ulang sebagai petunjuk. Selama ini dia menyebut malam itu dengan nada netral. Sekarang aku bertanya-tanya. Apa yang dia sembunyikan? Apa yang kamu tahu? Tanyaku pelan. Cukup untuk tahu semua orang berdosa. Aku berdiri. Hati-hati. Dia tersenyum lagi. Kita semua sudah terlambat untuk hati-hati. Aku kembali ke rumah menjelang sore. Anak kecil itu duduk di tangga, menggambar lagi. Kali ini rumah. Dengan banyak jendela. Terlalu banyak. Kamu pergi lama. Katanya tanpa menatapku. Ada yang harus aku cari. Ketemu? Belum. Dia mengangguk. Seolah mengerti. Nenek tidak suka rahasia. Dia punya banyak. Anak itu berhenti menggambar. Semua orang di sini punya. Di dalam, nenek sedang menyusun foto-foto lama. Tidak di album, di meja. Seperti sedang menyusun puzzle. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mengganggu. Lihat ini, katanya. Dia menunjuk foto ibuku, masih muda. Berdiri di depan rumah lama. Di belakangnya, bayangan seseorang, hampir tak terlihat. Siapa itu? Tanyaku. Orang yang tidak pernah pergi. Tekanan moral semakin berat. Jika semua orang terlibat, di mana aku berdiri? Korban, pelaku, atau hanya penerus kesalahan? Mengapa sekarang? Tanyaku. Karena kamu kembali. Aku duduk. Aku tidak minta. Tidak ada yang pernah minta. Malam turun dengan cepat. Lampu dinyalakan satu persatu. Aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara asing. Terlalu percaya diri. Pria itu masuk. Yang kemarin. Senyumnya sama. Tapi matanya lebih tajam. Kita perlu bicara, katanya. Besok, kata nenek. Sekarang, aku berdiri. Tentang apa? Dia menatapku. Tentang rencanamu. Darahku dingin. Aku tidak bergerak. Tidak bereaksi. Aku tidak tahu maksudmu, kataku. Dia tersenyum tipis. Tentu. Dia duduk. Nenek menuang teh. Tangannya sedikit gemetar. Pertama kali aku melihatnya begitu. Kamu bertemu orang lama hari ini, katanya padaku. Aku mengangguk. Banyak orang lama. Yang di belakang pasar. Aku menelan ludah. Risiko pengkhianatan selalu mengintai. Dan kini, nyata. Kami hanya bicara, kataku. Bicara bisa membunuh, jawabnya. Anak kecil itu muncul di pintu. Diam, mengamati. Kamu tahu, lanjut pria itu, kesalahan masa lalu selalu menuntut harga. Aku menatap nenek. Kamu bilang apa ke dia? Nenek menatap meja. Lama. Cukup. Garis antara korban dan pelaku menjadi kabur. Aku tidak tahu siapa melindungi siapa. Atau siapa yang menjual siapa. Apa yang kamu mau? Tanyaku pada pria itu. Kesetiaan. Kepada siapa? Dia tersenyum. Kepadaku. Sunyi. Jam berdetak lagi. Seperti baru dihidupkan. Aku perlu waktu, kataku. Dia berdiri. Waktu hampir habis. Saat dia pergi, pintu tertutup dengan suara berat. Aku menatap nenek. Kamu tahu? Dia mengangguk pelan. Aku selalu tahu. Kenapa tidak bilang? Karena kebenaran bisa membunuh lebih cepat dari kebohongan. Anak kecil itu mendekat, memegang tanganku. Mereka tahu. Apa? Tanyaku. Rencanamu. Aku menutup mata. Rencana diketahui pihak yang salah. Konfrontasi tak terelakkan. Di luar, angin kembali berhenti. Rumah ini menahan napas. Dan aku tahu, langkah berikutnya tidak akan memberi ruang untuk berpura-pura lagi. Aku tahu malam ini akan memecahkan sesuatu. Bukan kaca, bukan tulang. Sesuatu yang lebih sunyi, kepercayaan. Lampu ruang tengah hanya satu yang menyala.
Bayangannya memanjang di dinding seperti luka lama yang dibuka kembali. Aku berdiri di dekat pintu, tidak masuk, tidak pergi. Di rumah ini, posisi menentukan nasib. Nenek duduk di kursi favoritnya. Punggungnya lurus, tangannya tenang di atas lutut, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Duduk, katanya. Aku duduk, tidak dekat, tidak jauh. Di dapur, terdengar suara gelas disusun, langkah kaki lain, berat, terukur. Suamiku keluar dari balik pintu, menyekat tangannya dengan kain lap. Wajahnya biasa saja. Senyum tipis yang dulu kupikir aman. Sekarang, aku menghitung napas. Kamu pulang cepat, katanya. Rumah memanggil, jawabku. Dia tersenyum lebih lebar. Terlalu cepat. Manipulasi emosional sering bersembunyi di sana. Di respons yang terlalu siap. Kami bertiga diam. Jam berdetak. Anak kecil itu tidak ada. Disengaja. Kita perlu jujur, kata nenek akhirnya. Aku menatap suamiku. Dia mengangguk kecil. Satu sinyal yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Sejak kapan? Tanyaku. Sejak kapan mereka satu suara? Suamiku duduk, menyilangkan kaki. Gerakan kecil, tapi penuh klaim ruang. Sejak kamu mulai bertanya. Bertanya bukan dosa. Di keluarga ini, kata nenek, bisa jadi. Aku tertawa pelan. Tidak ada humor, hanya kemarahan yang dikontrol ketat. Aku merasakan rahangku mengeras, lalu kulepaskan. Marah yang bocor adalah kelemahan. Kalian memainkanku, kataku. Melindungimu, jawab suamiku cepat. Kamu mengatur emosiku, kataku. Menggeser rasa bersalah, membuatku ragu pada ingatanku. Dia menunduk sejenak. Bukan menyesal, menghitung. Aku suamimu. Justru itu. Nenek berdiri. Suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih tajam. Sisi yang tak pernah terlihat. Kita tidak bisa kehilangan apa yang sudah kita bangun. Apa yang kalian bangun, koreksiku. Dia menatapku lama. Kamu bagian dari itu. Loyalitas keluarga dipertanyakan. Kata keluarga dipakai seperti kunci. Mengunci dari luar. Aku mengeluarkan napas. Pelan. Ceritakan semuanya. Nenek berjalan ke lemari. Mengambil map cokelat. Meletakkannya di meja. Suamiku tidak menghentikan. Itu berarti dia setuju. Buka, kata nenek. Di dalam dokumen lama, akta, surat tanah, foto-foto, tanda tangan yang ku kenal. Tanda tanganku. Aku membeku. Kapan? Tanyaku. Kamu menandatangani, kata suamiku. Waktu kamu sedang tidak stabil. Waktu aku percaya, dia tidak menyangkal. Manipulasi emosional terungkap bukan lewat teriakan, tapi lewat detail. Obat yang diganti dosisnya. Janji yang diulang sampai terdengar seperti kebenaran. Pertanyaan yang diarahkan. Kamu membentuk keputusanku, kataku. Kami memastikan, kata nenek. Arahnya benar. Benar untuk siapa? Sunyi. Aku berdiri, tekad mengeras. Kekuasaan berpindah tangan secara halus, kataku. Dan kalian menyebutnya keluarga. Suamiku ikut berdiri, lebih dekat sekarang. Bau sabun yang kukenal. Memori menyerbu. Aku menahannya. Kamu bisa berhenti, katanya. Kita masih bisa rapi. Aku tidak mau rapi, jawabku. Aku mau jujur. Nenek mendekat. Matanya dingin. Kejujuran merusak jaringan. Jaringan kriminal, kataku. Senyumnya tidak goyah. Kamu belajar cepat. Ketegangan memuncak. Aku merasakan lantai seperti berdenyut. Rumah ini hidup dari rahasia. Aku menginjak sarangnya. Ada yang belum kamu tahu, kata suamiku. Aku menatapnya. Katakan, target dendammu bukan orang luar. Aku berhenti. Lalu, dia menarik napas. Dia keluarga. Aku menunggu. Detik-detik mengeras. Siapa? Tanyaku. Nenek menjawab. Ayahmu. Kata itu jatuh seperti palu. Aku tidak bergerak. Tidak bisa. Kenangan menyusun ulang. Kunjungan yang singkat. Uang yang tiba-tiba. Larangan bertanya. Kalian melindunginya, kataku. Kami melindungi struktur, jawab nenek. Dengan mengorbankanku. Kamu kuat.
kata suamiku. Kami butuh kamu. Tekanan moral menghantam. Jika ayah adalah pusat, nenek penjaga, suami penghubung, aku apa? Umpan, pewaris? Aku tidak akan ikut, kataku. Suamiku melangkah lebih dekat. Kamu sudah ikut. Aku melangkah mundur. 1 langkah. Punggungku hampir menyentuh dinding. Kalian memindahkan aset, kataku, atas namaku. Untuk keselamatan, kata nenek. Keselamatan siapa? Tidak ada jawaban. Aku melihat celah. Di mata suamiku, keraguan kecil. Aku menekan. Kamu takut. Dia menghela napas. Aku bertahan. Kamu memilih, kataku. Setiap hari, anak kecil itu muncul di ambang pintu. Tanpa suara. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang boneka bermata 1. Pergi ke kamar, kata nenek tajam. Anak itu tidak bergerak. Menatapku, mengangguk kecil, seperti janji. Risiko kehilangan segalanya nyata. Aku merasakan air mata ingin naik. Aku menahannya. Tangis akan menutup jalan. Aku punya bukti, kataku. Suamiku menegang. Nenek menyipitkan mata. Di luar map itu, lanjutku. Rekaman, salinan. Kamu berbohong, kata nenek. Mungkin, jawabku. Atau mungkin kalian terlalu yakin. Kekuasaan bergeser setipis kertas. Aku merasakannya. Suamiku ragu. Nenek menghitung ulang. Kamu mau apa? Tanya suamiku. Transparansi, kataku. Dan keluar. Nenek tertawa pendek. Tidak ada yang keluar. Selalu ada pintu, kataku. Dia melangkah mendekat. Suaranya rendah. Pintu itu dijaga. Aku menatap suamiku. Kamu yang jaga? Dia diam. Aku mengambil kunci dari meja. Kunci mobil. Tanganku stabil. Kalau kamu melangkah, kata nenek, kamu musuh. Sudah sejak lama. Jawabku. Aku berbalik. 1 langkah. 2. Tangan menarik lenganku. Kuat. Suamiku. Aku menahan refleks memukul. Aku menatapnya. Lepas, kataku. Jangan, katanya. Suaranya retak. Mereka tidak main-main. Aku juga. Dia melepas. Mundur setengah langkah. Kekuasaan bergeser lagi. Aku membuka pintu. Udara malam masuk. Dingin. Bebas. Dia akan datang. Kata nenek dari belakang. Ayahmu. Aku berhenti. Biar. Kamu tidak siap. Aku akan siap. Aku melangkah keluar. Pintu menutup pelan di belakangku. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejaran. Itu lebih menakutkan. Di halaman, bayangan bergerak. Langkah cepat. Aku berbalik. Seseorang berdiri di dekat pagar. Gelap menelan wajahnya. Suara rendah, dekat telingaku. Kamu terlalu jauh. Pisau dingin menyentuh rusukku. Keselamatanku terancam langsung. Aku tidak bergerak. Napasku tenang. Sekarang, katanya, kita bicara. Di rumah, lampu mati 1 persatu. Pertarungan terakhir semakin dekat. Aku tidak berteriak saat pisau menyentuh rusukku. Aku mengatur napas, dan dunia mengecil menjadi suara darahku sendiri. Jangan bergerak, katanya, dekat sekali. Bau tanah basah dan rokok lama. Tangannya mantap, tidak gemetar. Orang seperti ini tidak dibayar untuk ragu. Aku mengangkat kedua tangan setinggi dada. Perlahan, seperti orang yang belajar bahasa baru di ambang kematian. Di balik pagar, jalan sepi, lampu satu-satu mati di rumah. Mereka tahu, mereka selalu tahu. Siapa yang kirim kamu? Tanyaku. Dia tertawa pendek. Kamu sudah tahu. Aku menelan. Ayah, diam. Pisau menekan sedikit, cukup untuk meyakinkan. Tidak cukup untuk membunuh. Pesan. Masuk, katanya. Aku melangkah mundur. Setiap langkah adalah keputusan. Setiap detik adalah perhitungan. Di ruang tengah, lampu redup. Nenek berdiri, suamiku di belakangnya, wajahnya pucat. Anak kecil itu tidak terlihat. Dia terlalu cepat, kata nenek. Dia selalu cepat, jawab pria itu. Pisau ditarik. Aku merasakan hangat di kulit, bukan luka dalam. Ancaman. Duduk, kata ayahku dari sudut ruangan. Suaranya tenang. Terlalu tenang untuk orang yang bersembunyi selama ini. Aku menatapnya. Wajah yang mirip foto-foto lama, tapi lebih keras.
lebih dingin. Masa lalu dan masa kini bertabrakan di satu titik. Kamu ingin kebenaran, katanya. Ini harganya. Aku duduk. Kursi kayu berderit. Suara kecil yang memecah sunyi. Mulai, kataku. Dia tersenyum. Kamu selalu begitu. Nenek duduk kembali. Seperti hakim yang tahu putusan sebelum sidang. Suamiku berdiri di sampingku. Jarak 1/2 meter, terlalu dekat untuk aman. Terlalu jauh untuk setia. Tanah itu, kata ayahku, bukan hanya tanah. Jaringan, jawabku. Pengaruh, tambah nenek. Dan uang, kata suamiku pelan. Semua rahasia dibuka bukan dengan teriakan, tapi dengan kalimat pendek. Seperti potongan kaca yang disusun menjadi cermin. Aku melihat wajahku sendiri di sana. Orang yang selama ini dipindahkan, ditenangkan, diarahkan. Kamu mengatur obatku, kataku pada suamiku. Dia mengangguk. Atas perintah, siapa? Dia menatap nenek. Awalnya, nenek tidak menyangkal. Aku melindungi keluarga. Dengan merusakku, dengan menyelamatkanmu, katanya. Aku tertawa kecil, tidak ada suara, hanya udara yang keluar. Ayahku mencondongkan badan. Kamu akan mengambil alih, atau kamu akan jatuh. Aku tidak mau jadi kamu, kataku. Kamu sudah jadi, katanya lembut. Konfrontasi psikologis mencapai puncak. Aku merasakan kemarahan naik. Aku menahannya. Keberanian bukan berteriak. Keberanian adalah memilih saat paling berbahaya. Aku merekam semuanya, kataku. Pisau terangkat. Pria itu menatap ayahku, menunggu isyarat. Di luar, lanjutku, dan di dalam, cadangan. Suamiku menegang. Kamu bohong. Mungkin, kataku. Atau mungkin kalian terlambat. Ayahku menilai. Mata menghitung risiko. Apa maumu? Keluar, kataku. Dengan anak itu. Nenek berdiri. Dia bukan urusanmu. Dia adalah garis, kataku. Yang tidak kalian lewati. Sunyi. Jam berhenti berdetak. Atau aku berhenti mendengarnya. Ayahku mengangguk pelan. Harga. Aku tahu. Kamu serahkan semua yang kamu punya. Setelah dia aman. Dia tersenyum. Kamu belajar. Anak kecil itu muncul. Digandeng pria dengan jaket lusuh. Orang lama dari belakang pasar. Matanya waspada. Motif ambigu yang kini jelas. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Pengkhianatan dibayar mahal. Pria berpisau bergerak cepat. Orang lama menghindar. Kursi jatuh. Kaca pecah. Aku berdiri. Aku mendorong anak itu ke belakangku. Pergi, teriakku. Dia lari. Kecil. Cepat. Aku berbalik. Pisau menyayat udara. Aku menangkis dengan kursi. Kayu pecah. Sakit menyambar. Aku bertahan. Suamiku melangkah maju, menghadang pisau. Darah muncul. Tidak banyak. Cukup untuk membuat pilihan tak bisa ditarik. Cukup, teriaknya. Ayahku berdiri. Hentikan. Pria itu berhenti. Menarik napas. Dunia kembali sempit. Akhiri, kata nenek. Tidak, kata ayahku. Bukan di sini. Aku menatap suamiku. Kenapa? Dia menatapku. Mata basah. Aku ingin selesai. Keputusan berisiko tinggi diambil tanpa rapat. Aku mengeluarkan ponsel, menekan tombol. Lampu kecil menyala. Aku siarkan, kataku. Wajah ayahku berubah. Mikrosekon. Cukup. Matikan, katanya. Buka dulu, jawabku. Dia menimbang. Keadilan datang tanpa belas kasihan. Tidak indah. Tidak bersih. Buka, katanya pada nenek. Nenek terdiam. Lalu meletakkan map-map di meja. Kode, nama, tanggal, semua. Aku mengangkat ponsel. Dengar, kataku pada udara. Mereka bicara. Aku tidak menambahkan apa-apa. Kebenaran tidak perlu dipoles. Sirene terdengar jauh. Mendekat. Seseorang telah memanggil. Mungkin orang lama. Mungkin tetangga. Tidak penting. Ayahku menatapku lama. Kamu mengakhiri garis. Aku memperbaikinya. Jawabku. Dia tersenyum pahit. Harga kebenaran dibayar penuh. Nenek duduk perlahan. Tua. Lelah. Aku gagal. Tidak, kataku. Kamu memilih. Polisi masuk. Cahaya biru memotong ruang. Suara sepatu. Perintah singkat.
Pisau jatuh, tangan diangkat. Aku memeluk anak itu, dia gemetar. Aku merasakan berat dunia pindah ke bahuku. Suamiku dibawa keluar, dia menoleh. Maaf, aku mengangguk, tidak memaafkan, tidak membenci. Aku melanjutkan. Ayahku melangkah pergi dengan tangan di borgol. Tatapannya tidak pernah lepas, seperti janji yang tertunda. Di halaman, udara dingin. Aku berdiri. Kakiku lemah, tapi aku berdiri. Identitasku berubah selamanya. Bukan pewaris, bukan korban. Saksi, pagi datang tanpa warna. Rumah kosong. Luka tersisa. Anak itu tidur di kursi. Aku menutupinya dengan selimut. Teleponku bergetar. Pesan singkat, pengacara, media. Panggilan yang tidak ingin kujawab. Dampak hukum dan emosional mulai berjalan. Aku duduk, menunggu. Di luar, hujan mulai turun. Pelan. Setelah badai, tanah masih basah. Dan aku tahu, ini belum selesai. Tidak ada ledakan setelah semuanya selesai. Tidak ada musik. Hanya pagi yang datang pelan, seolah ragu apakah ia masih diterima. Aku duduk di teras rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Kursi plastik putih berdecit tiap kali aku bergeser. Di depanku, secangkir teh mengeluarkan uap tipis. Tangan kiriku memeluk hangatnya. Tangan kanan masih menyimpan kebiasaan lama, tegang, siap bergerak, meski tak ada yang mengejar. Hidup baru, kata orang, selalu dimulai dari puing-puing. Mereka lupa menyebutkan betapa sunyinya puing itu. Anak kecil itu duduk di lantai ruang tamu, menyusun balok kayu. Tidak rapi, tidak simetris. Tapi dia tidak marah ketika satu balok jatuh. Dia hanya mengambilnya lagi, pelan. Aku memperhatikannya dari jauh, seperti mengamati cermin masa depan yang belum sepenuhnya aku mengerti. Kamu mau sarapan? Tanyaku. Dia mengangguk tanpa menoleh. Roti. Selai? Tidak. Aku tersenyum kecil. Pilihan, sederhana, bebas. Hal yang dulu tidak pernah kami punya. Di dapur sempit, aku mengoles mentega. Pisau beradu dengan piring. Suara kecil, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih di sini. Masih hidup. Keadilan sudah berjalan. Di pengadilan, di berita, di bisik-bisik tetangga lama, tapi rasanya pahit. Seperti obat yang perlu ditelan tanpa air. Nenek tidak pernah ikut ke tempat ini. Bukan karena tidak bisa, karena tidak sempat. Aku sering memikirkannya sekarang, tanpa marah yang dulu membakar dada. Sosoknya tidak lagi hitam putih. Dia bukan hanya penjaga rahasia, dia juga produk zamannya. Perempuan yang belajar bertahan dengan cara yang tersedia. Kejam, iya, tapi juga takut. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan dua hal itu hidup bersamaan. Di pengadilan, dia duduk tegak, tidak menangis, tidak membela diri dengan drama. Ketika hakim membacakan putusan, dia hanya menutup mata sebentar, seperti orang yang akhirnya boleh beristirahat. Aku minta maaf, katanya padaku di ruang tunggu. Suaranya rapuh tapi jujur. Dengan caraku sendiri. Aku mengangguk, itu cukup. Maaf tidak selalu berarti pengampunan. Kadang hanya penanda akhir. Teleponku bergetar di meja. Pesan dari pengacara. Jadwal sidang lanjutan. Administrasi. Hidup tidak berhenti hanya karena cerita besar selesai. Ada detail-detail kecil yang harus dirapikan. Seperti pecahan kaca yang masih tertinggal di kaki. Aku mematikan layar. Tidak sekarang. Siang hari, aku mengantar anak itu ke sekolah barunya. Seragamnya kebesaran. Sepatunya masih kaku. Di gerbang, dia berhenti. Kamu nunggu? Tanyanya. Iya. Dia menatapku. Lama. Jangan pergi. Aku berjongkok. Aku di sini. Dia mengangguk. Lalu masuk, tanpa menoleh lagi. Kepercayaan yang didefinisikan ulang. Bukan janji panjang, tapi kehadiran yang konsisten. Aku berjalan pulang melewati warung, bengkel, pohon mangga tua. Kota kecil ini tidak tahu ceritaku. Dan aku menyukainya. Tidak ada tatapan yang menimbang. Tidak ada bisik yang memotong. Aku anonim. Luka-lukaku milikku sendiri.
Malam hari datang dengan hujan ringan. Aku duduk di kamar, membuka kotak kecil berisi barang-barang lama. Foto ibuku, catatan tangannya, tiket bus yang sudah pudar. Aku tidak lagi mencari petunjuk tersembunyi. Aku membiarkan kenangan menjadi apa adanya. Tidak semua masa lalu harus dipecahkan. Beberapa cukup dikenang. Trauma tidak pergi begitu saja. Ia muncul di sela-sela. Di suara pintu, ditutup terlalu keras. Di langkah kaki di belakang. Di bau tertentu yang tiba-tiba membawa balik. Tapi sekarang, aku tahu caranya bernapas. Aku tahu kapan harus berhenti, duduk, dan mengingat bahwa aku aman. Kadang aku bermimpi tentang rumah lama. Lorong panjang, lampu berkedip. Tapi aku selalu menemukan pintu keluar sebelum terbangun. Itu kemajuan. "Kamu kenapa?" tanya anak itu suatu malam, melihatku terdiam. "Capek," jawabku. Dia mendekat, menyerahkan boneka bermata satu. "Ini jaga." Aku menerima. Beratnya ringan, tapi maknanya penuh. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Aku bekerja paruh waktu di perpustakaan kecil. Menyusun buku, menghirup bau kertas tua. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang mengawasi, hanya ritme tenang yang mengajarkanku bahwa hidup bisa berjalan tanpa ancaman konstan. Orang-orang kadang bertanya, "Kamu kuat ya?" Aku tidak pernah tahu harus menjawab apa. Kekuatan bagiku sekarang bukan tentang bertahan dalam badai, tapi tentang berani hidup setelahnya. Suatu sore, aku duduk di bangku taman. Anak itu bermain ayunan. Tawa kecilnya tidak pecah-pecah. Utuh. Aku menatap langit yang mulai jingga. Luka tidak hilang, tapi ia berubah fungsi. Menjadi pengingat, bukan belenggu. Aku tidak menyesali keputusanku. Harga kebenaran mahal, tapi dibayar penuh. Aku kehilangan keluarga seperti yang ku kenal. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih jujur, diriku sendiri. Teleponku kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku membacanya. Tidak ada ancaman, tidak ada rahasia baru. Hanya konfirmasi akhir. Kasus ditutup, arsip disimpan. Aku menghela napas panjang, mengeluarkannya perlahan. Seperti melepaskan beban yang sudah terlalu lama dipanggul. Malam itu, aku mematikan lampu lebih awal. Rumah kecil ini tidak menyimpan gema. Tidak ada sudut gelap yang menunggu. Aku berbaring, mendengarkan hujan di atap seng. Ritmenya konsisten, menenangkan. Besok, aku akan bangun lagi. Membuat teh, mengantar sekolah, menyusun hari dengan hati-hati. Masa depan tidak kubuka lebar-lebar. Aku mengetuknya pelan. Satu langkah, satu keputusan kecil. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada kejar-kejaran. Hanya ketenangan yang diperjuangkan dan akhirnya dimenangkan.